Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwujudan sifat-sifat agung Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah manusia yang padanya terkumpul sifat-sifat mulia. Bersamanya fitrah yang suci dan jiwa mardia atau yang diridhai. Sifat yang membedakannya dari sekian tokoh-tokoh yang pernah ada. Ali alaihissalam lahir dari nasab dan keturunan yang terbaik dan termulia. Ayahnya Abu Thalib, tokoh besar Quraisy. Kakeknya adalah Abdul Muthalib, pemimpin kota Mekah setelah menjadi tokoh utama Bani Hashim. Keturunan Ali alaihissalam lebih bermakna lantaran kedekatan nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali alaihissalam adalah sepupu, menantu, sekaligus orang yang paling dicintai Nabi dari sekalian keluarganya. Ali alaihissalam juga adalah yang paling menyerupai Nabi dalam kefasihan bahasa dan sastra Arab. Dia juga termasuk yang paling menghafal sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang paling memahami keluasan maknanya. Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama mengikrarkan keislamannya di hadapan Nabi tanpa pernah tersentuh dan terkontaminasi kepercayaan Arab jahiliyah sebelumnya. Dan dia selalu bersama Nabi di masa-masa sulit maupun senang. Begitu juga pada masa perang maupun damai. Kebersamaannya dengan Nabi membuatnya senantiasa berakhlak dengan akhlak Nabi. Dia memahami agama dari Nabi dan mempelajari apa yang diturunkan Jibril alaihissalam kepada Nabi. Tak ayal, Ali alaihissalam terkenal sebagai sahabat yang paling paham agama, paling layak menghakimi dengan aturan-aturan syariat, yang paling menjaga agama, yang paling layak mendakwahi orang lain, paling teliti dalam memberikan pendapat dalam masalah agama, dan yang paling mendekati kebenaran. Keutamaan ini mendesak Umar untuk berkata, bila ada Abdul Hasan bin Ali bin Abi Thalib, semua masalah pasti dapat terselesaikan. Ali bin Abi Thalib adalah orang paling berilmu, paling berpengalaman, bijaksana, dan pengkritik yang sangat paham. Perasaannya terkendali, pandangannya tajam. Jalan yang dicarinya adalah yang terbaik. Pemahamannya sangat cepat. Ingatannya kuat dan mengenal benar apa yang penting. Ala Nabi wa alaihi sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليه
صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك وزرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, tepatnya malam Jumat, kita diberikan sebuah kesehatan yang sangat luar biasa sehingga bisa menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah, Rasulnya beserta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menijabah semua hajat-hajat dari satajah panjenengan sehadir, baik sebeda epok compok maupun beda seeka ditomon. Amin amin ya rabbal alamin. Malam Jumat ini saya akan menukil sebuah kitab dari karangan Sayyid Husain Husaini, yaitu tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memberikan kedudukan yang sangat tinggi pada ketakwaan. Ia menjadi satu-satunya ukuran kemuliaan manusia dan dipandang sebagai sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapkanlah bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa merupakan pakaian terbaik bagi seseorang mukmin, dan pakaian takwa itu lebih baik. Dalam berbagai ayat Al-Quran, takwa dikatakan sebagai pokok pertama dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti itu karena takwa begitu penting hingga melampaui batas tertinggi sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai ahli takwa. Dia adalah ahli takwa dan ahli ampunan. Hakikat takwa. Sekarang mari kita perhatikan apa hakikat takwa. Bila ia merupakan bekal terpenting bagi kesempurnaan maknawi dan kebanggaan tertinggi manusia ini, Al-Quran banyak memberikan keterangan untuk menyikap tabir hakikat takwa. Misalnya mengatakan bahwa tempat ketakwaan adalah hati. Mereka adalah orang-orang yang Allah uji hatinya mereka dengan ketakwaan. Al-Quran memandang takwa sebagai lawan kemaksiatan. Maka dia mengilhamkan apa yang termasuk kemaksiatan dan apa yang termasuk ketakwaan. Al-Quran menyebut bahwa ketakwaan merupakan asas dari perbuatan tulus didasari keimanan. Sebagaimana keterangan tentang pembangunan Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun di masa awal Islam, sementara munafik membangun Masjid Dihar sebagai tandingannya. Sungguh masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan di hari pertama lebih berhak untuk dipakai ibadah. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau memahami akar kata takwa, kita akan sampai pada kesimpulan serupa. Secara bahasa, takwa bermakna upaya mencegah sesuatu, yaitu mencegah ruh dari semua kotoran yang dapat mencemari dan memusatkan kekuatan untuk sesuatu yang dapat membawa pada ridha Allah Subhanahu wa taala. 3 tahapan takwa. Sebagian ulama dan Imam Ma'sun mengumumkan 3 tahapan takwa, yaitu menjaga diri dari azab abadi dengan akidah yang benar,
menjauhi perbuatan dosa, mencakup meninggalkan kewajiban dan berbuat maksiat, kontrol diri dari sesuatu yang membuat hati tidak tenang dan khusyuk, menjaganya berpaling dari kebenaran. Ini adalah tahapan khusus, bahkan khusus dari yang khusus. Amirul Mukminin Ali alaihissalam pernah menjelaskan makna takwa dengan kalimat yang jelas dan mengesankan. Bahkan inti semua ucapan beliau yang terkumpul di Najal al-Balagha ialah ketakwaan. Pernah beliau membandingkan takwa dengan maksiat sebagai berikut. Ketahuilah perbuatan dosa itu bagai hewan tunggangan liar yang dikendarai oleh pelaku maksiat. Ketika tali kendalinya putus, para penunggangnya terjerabab ke dalam neraka. Adapun takwa adalah hewan tunggangan yang tenang, jinak, sehingga dapat dikendalikan oleh penunggang hingga tiba di pintu surga. Menurut perumpamaan tersebut, takwa adalah menjaga diri dan menguasai syahwat, sementara tidak bertakwa adalah mengikuti dorongan syahwat liar dan kehilangan kontrol atas diri manusia. Luqman Hakim pernah berkata pada anaknya, "Wahai anakku, dunia adalah lautan yang sangat dalam, banyak makhluk tenggelam ke dalamnya. Jadikanlah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bahtera di lautan ini, tawakal sebagai layarnya, dan ketakwaan sebagai bekalmu padanya. Jika kamu selamat dalam mengarungi lautan tersebut, itu karena rahmat Allah. Namun seandainya kamu tenggelam, itu akibat perbuatan maksiatmu." Imam Ali alaihissalam berkata, takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci untuk membuka semua pintu yang terkunci. Bekal di akhirat, membebaskan diri dari penghambaan diri kepada setan, dan menyelamatkan diri semua bentuk dari kecelakaan. Dari kesimpulan keterangan tadi, hakikat takwa menjadi jelas, tetapi poin berikut ini pun harus disampaikan dan diketahui bahwa takwa adalah buah dari pohon iman. Karena itu, untuk mendapatkan bekal yang teramat penting ini hanya bisa didapat dengan menguatkan iman. Takwa lebih tinggi dari iman. Tentu taat menjauhi maksiat, senantiasa memerhatikan serta menjaga akhlak dapat membangun ketakwaan yang kukuh pada diri manusia. Dampaknya adalah munculnya cahaya keyakinan dan imam syuhudi pada jiwa manusia. Karena itu Imam Ridho alaihissalam mengatakan, derajat iman lebih tinggi dari Islam, derajat takwa lebih tinggi dari iman, derajat keyakinan lebih tinggi dari ketakwaan. Tidak ada sesuatu pada manusia yang dibagi lebih kecil dari keyakinan. Khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekkah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi berkhutbah di hadapan orang banyak. Wahai manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dari kalian kotoran jahiliyah dan kebanggaan atas nenek moyang. Manusia itu tidak lebih dari dua tipe. Pertama, orang beramal soleh, bertakwa dan bernilai di sisi Allah. Kedua, pelaku keburukan, celaka dan hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia keturunan Adam alaihissalam, Allah menciptakan Adam alaihissalam dari tanah, seorang lelaki, sebagaimana firman Allah, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seseorang lelaki dan perempuan, lalu kami jadikan kalian berkelompok dan berkabilah-kabilah agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari kalian. Allah Maha mengetahui lagi Maha menyadari. Dengan kalimat ringkas beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang nasab kalian,
bentuk fisik kalian dan harta kalian, akan tetapi Dia memandang hati kalian. Barang siapa hatinya baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya. Kalian semua adalah keturunan Adam, namun orang yang paling dicintai di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Abu Dzar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku tahu sebuah ayat yang apabila manusia mengambilnya, niscaya cukup penuntas masalahnya. Kemudian beliau membacakan ayat ini, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia akan menjadikannya jalan keluar baginya. Quran surat Al-Tahalaq ayat 2, dan mengulanginya sampai beberapa kali. Demikian apa yang saya sampaikan tentang hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah pondasi iman. Bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah memberikan kita sebuah ketakwaan yang sebenar-benarnya ketakwaan, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dan dosa saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Amin amin ya rabbal alamin.